Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 7, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Di pembelajaran 2, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 163 sampai dengan 173. Nah, adik-adik, ini ada bacaan dengan judul Peran Pelajar dalam Mengisi Kemerdekaan. Boleh dibaca dahulu ya. Kemudian nanti boleh di pause dulu videonya, baru kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Ini ada gambar juga ya. Sekarang dari bacaan di atas, temukan kosakata baku dan tidak baku, lalu carilah artinya menggunakan Kamus Besar Indonesia. Kita lihat di sebelah kanan sudah Karina buatkan. Karina menemukan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Nah, pelajar yaitu anak sekolah terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan, anak didik, murid, siswa. Kosakata tidak bakunya dari pelajar tidak ada. Kemudian generasi yaitu masa orang-orang satu angkatan hidup. Kualitas, derajat atau taraf, kepandaian, kecakapan, dan sebagainya atau mutu. Ya, kosakata tidak bakunya kualitas. Pramuka, Praja Muda Karana, organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Kemudian kreatif, memiliki daya cipta, kemudian memiliki kemampuan untuk menciptakan, ya. Yang berikutnya, setelah itu ceritakan kembali isi bacaan yang berjudul peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan tadi menggunakan kata-kata adik-adik sendiri ya, menggunakan kalimat aktif. Nah, contohnya Karina buat di sebelah kanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Pelajar memiliki peran untuk mengisi kemerdekaan. Para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Perjuangan pelajar tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang. Pelajar harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah, dan dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Kemudian berikutnya, salah satu peran yang ditunjukkan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan berikut. Lalu perhatikan contoh yang dibuat ya. Contohnya di sini membantu pekerjaan rumah sehari-hari, di sekolah mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin, di masyarakat melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Contoh berikutnya kita akan lihat di sebelah kanan, yaitu bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Karina bacakan yang di rumah dulu ya. Ini ya, saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga, melaksanakan perintah yang diberikan orang tua, memanfaatkan waktu untuk belajar daripada bermain, mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya di rumah. Kemudian yang berikutnya di sekolah, yaitu mematuhi seluruh tata tertib sekolah dengan ikhlas dan bertanggung jawab, mengikuti kegiatan belajar mengajar dan upacara sekolah dengan baik, menjaga nama baik sekolah baik di luar maupun di dalam sekolah, aktif dalam kepramukaan, PMR dan sebagainya, mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang di masyarakat, yang pertama tadi dari contoh ini sudah ya. Lalu terlibat aktif di dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, lalu saling menghargai dengan baik antar warga negara Indonesia, lalu terlibat aktif di dalam kegiatan pelayanan masyarakat, kemudian ikut serta dalam mengemukakan gagasan atau ide atau pendapat. Dan yang terakhir mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat.
Nah, yang berikutnya ada pelajaran tentang catatan harianku. Nah, buat tabel catatan kegiatan sehari-hari, siapkan dua tabel seperti ini ya. Jadi yang pertama kegiatan positif atau kebaikan yang aku perbuat. Sebelah kanan ini adalah yang kesalahan yang aku perbuat ya. Nanti boleh dikasih tanda kalau yang perbuatan baik kita kasih tanda bintang, yang kesalahan kita kasih tanda seperti ini ya. Nah, contohnya, Karina buatkan di sebelah kanan. Ini tadi contoh dari buku ya, nomor yang pertama. Kebaikannya Karina bacakan dulu, membantu menyiapkan makan siang, membersihkan kamar, belajar dengan tekun, menolong teman, membantu ibu memasak, dan membantu ayah menyabut rumput. Kemudian kesalahan yang aku perbuat selain lupa beribadah adalah ketiduran di depan televisi, kemudian lupa menyapu halaman, lupa mengerjakan PR, lupa makan siang karena asik bermain, lupa mengangkat jemuran, dan lupa membawa buku pelajaran. Nah, yang berikutnya ada bacaan ya adik-adik di sini boleh dibaca dahulu. Kemudian juga ada percobaan tentang mengamati perubahan wujud benda. Alat-alatnya boleh diperhatikan, nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru ya. Cara kerjanya juga harus diperhatikan mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kan Karina pandu untuk membuat kesimpulannya. Ya. Nah, berikutnya kita bacakan ya. Pembuatan garam dari air laut yang dilakukan dengan cara proses penguapan dengan menggunakan pemanasan lilin menunjukkan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat atau yang disebut pengkristalan. Peristiwa mengkristal merupakan kebalikan dari menyublim. Nah, itu ya kesimpulannya. Nah, berikutnya adik-adik ada bacaan judulnya Seni Rupa Daerah Indonesia. Ini boleh dibaca dahulu ya, tuh ada tentang seni lukis daerah, ya ada gambar-gambarnya juga. Lalu ada seni patung daerah, ya lalu seni kriya, ya. Nah, ini boleh dibaca dahulu. Nah, berikutnya akan kita jawab bersama-sama di bagian Ayo Berlatih. Bersama temanmu, isilah kolom-kolom di bawah ini dengan keterangan sesuai dengan jenis-jenis seni rupa daerah yang dapat kamu temukan di daerah sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat mencari bahannya dari buku, ensiklopedia, majalah, atau internet. Ya, nah kita akan mengisi ini. Nah, Karina besarkan dulu ya. Nah, yang pertama dari jenis seni tekstil ya, batik Pekalongan, kemudian untuk benda pakai 2 dimensi, warnanya ada merah, biru, hijau, violet, dan orange. Motif hiasnya ada hewan dan tumbuhan. Bahannya kain. Lalu teknik pembuatannya ada yang tulis dan cap. Seni anyaman ada tikar mendong Wonosobo. Ini adalah untuk dipakai 2 dimensi, warnanya ada biru, merah, hijau, dan ungu. Motif hiasnya ada songket, batik, dan burik. Lalu bahannya dari bambu, metodenya atau teknik pembuatannya adalah dianyam. Seni ukir ada ukiran Jepara, dia benda pakai dan benda hias. 3 dimensi, coklat, ya tumbuhan motifnya, lalu bahannya kayu, dan teknik pembuatannya carving ya. Nah, yang berikutnya bagian ayo berenungkan ya. Nah, ini bagaimanakah caramu dapat mensyukuri hal ini? Nah, sebagai siswa terpelajar harus rajin belajar dan menuntut ilmu pergi ke sekolah. Berangkat ke sekolah dengan jujur. Jujur itu bukan hanya berangkat dari rumah sampai sekolah, tapi siswa yang terpelajar harus menunjukkan sikap yang baik dan selalu memperhatikan ketika guru sedang mengajar. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.